Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mencintai dan mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus sedang makan di rumah seorang pemimpin kaum Farisi. Di sana, ia menyampaikan ajaran yang sangat dalam tentang makna sejati kasih dan kemurahan hati. Yesus berkata bahwa jika engkau mengadakan perjamuan, janganlah engkau mengundang teman, saudara, atau orang-orang kaya, sebab mereka akan mengundang engkau kembali, dan engkau akan mendapat balasnya. Sebaliknya, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, sebab mereka tidak dapat membalas engkau, dan engkau akan mendapat balasan pada waktu orang benar dibangkitkan. Sabda Yesus ini bukan sekedar nasihat moral tentang sopan santun dan etika sosial, soal keadilan. Yesus sedang menyingkapkan makna terdalam dari kasih Kristiani, kasih yang tulus dan tidak mencari balasan. Dalam dunia yang sering diatur oleh timbal balik, di mana kebaikan diukur dari keuntungan yang diperoleh, Yesus mengajak kita melangkah lebih jauh dan dalam, masuk ke dalam kasih yang memberi tanpa pamrih. Kasih seperti ini adalah cerminan kasih Allah sendiri yang mencintai manusia bukan karena layak dicintai, tetapi karena ia adalah kasih itu sendiri. Yesus tidak menolak relasi sosial yang wajar, tetapi ia mengingatkan bahwa dalam kerajaan Allah, ukuran kebaikan tidak ditentukan oleh siapa yang bisa membalas atau menghargai kita, melainkan oleh kesediaan hati untuk mau memberi, berkorban, dan tanpa menuntut. Mengundang orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta berarti membuka ruang bagi mereka yang sering disingkirkan oleh masyarakat. Yesus ingin kita memiliki hati yang inklusif, hati yang mampu melihat martabat ilahi dalam diri setiap orang, terutama yang paling kecil, miskin, menderita, dan dianiaya, dan tak berdaya. Injil ini juga mengajak kita untuk merenungkan motivasi di balik tindakan baik yang kita lakukan. Apakah kita berbuat baik agar dilihat, dihargai, atau diakui oleh orang? Ataukah kita melakukannya karena cinta sejati kepada Tuhan? Banyak kali tanpa sadar, kita memberi dengan harapan akan mendapat balasan, entah dalam bentuk penghargaan, pujian, atau rasa terutang dari orang lain. Tetapi kasih yang sejati tidak berhitung. Ia memberi karena hati tergerak oleh kasih yang bersumber dari Allah Sang Kasih itu sendiri.
Yesus menegaskan bahwa balasan sejati bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Engkau akan mendapat balasan pada waktu orang benar dibangkitkan. Ini berarti setiap perbuatan kasih yang murni, sekecil apapun itu, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kasih yang kita berikan dengan tulus akan menjadi investasi kekal, akan menjadi modal kita ke depan. Modal ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kita berinvestasi di surga dalam kehidupan abadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sabda ini bisa kita wujudkan dalam banyak hal sederhana. Contohnya menolong orang yang tidak bisa membalas kita, memberi perhatian kepada mereka yang dilupakan, berbagi dengan yang berkekurangan tanpa pamrih, atau berbuat baik dalam diam tanpa mencari pengakuan. Intinya, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu berasal dan keluar karena kita mengasihi, karena kita mencintai, karena kita memberikan dan mengorbankan apa yang kita miliki, bukan karena kelebihan, tetapi karena emang itu yang kita punya. Dengan tulus dan ikhlas, tanpa embel-embel dan motivasi. Disitulah kasih Kristus itu benar-benar hidup dalam diri kita. Marilah kita belajar dari Yesus yang telah memberikan segalanya bagi kita tanpa menuntut balasan. Yang mengasihi sampai akhir, bahkan ketika kasih itu dibalas dengan penolakan dan dengan salib kematian itu sendiri. Jika kita mengikutinya, maka kasih kita pun harus semakin murni, semakin tanpa pamrih, dan semakin mencerminkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak pernah menyesali rahmat dan panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Rahasia karyamu yang tak terselami memulihkan hidup kami dari ketidaktaatan dan dosa kami. Bantu, bimbing, sertai, tolong dan kuatkan kami untuk berani berbagi menjadi berkat kepada semua saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan. Dan semoga semua perbuatan kami itu keluar dan lahir dari kedalaman iman, harapan dan kasih kami karena kami mencintai dan mengimani-Mu. Dan kami sungguh-sungguh melakukannya dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan apapun dari dunia ini. Melainkan dengan itu semua kami memperoleh jaminan untuk hidup kekal dalam kerajaan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.